Selamat jumpa kembali untuk anak-anak Indonesia, khususnya anak kelas 8 SMP. Dalam video sebelumnya sudah kita tayangkan mengenai pembentukan bayangan pada lensa cembung, khususnya benda di ruang 1 dan untuk benda di ruang 2. Dan kali ini kita akan pelajari bersama, yaitu untuk benda di ruang 3 pada lensa konvergen atau lensa cembung. Nah, kita misalkan ambil sinar istimewa yang nomor 2 dan yang nomor 3 atau B dan C. Benda kita letakkan di ruang 3. Di sini di ruang 3 itu adanya di sebelah depan dari titik P2. Kita buat benda berupa anak panah yang berdiri tegak lurus dengan sumbu utama. Kemudian kita ikuti proses pembentukan bayangannya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus aktif F1. Yang kedua, sinar yang datangnya melalui titik fokus F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang terakhir, yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik O akan diteruskan lurus tanpa dibiaskan. Nah, sekarang kita akan gunakan sinar 2 dan 3. Sinar 2 seperti tadi, sinarnya datang melalui titik fokus F2. Titik fokus F2 yang berada di depan lensa. Setelah mengenai lensa, maka ia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Demikian. Ini arahnya. Dan sinar yang ketiga yang saya sebutkan tadi itu adalah sinar yang datang melalui titik pusat optik O. Pusat optik atau pusat optis, yaitu diteruskan lurus tanpa dibiaskan. Maka dia bertemu dan berpotongan. Supaya lebih jelas saya buat lewat supaya kelihatan titik potongnya dengan jelas. Di sebuah titik yang kita sebut titik bayangan A disebut A aksen. Kemudian bendanya tegak terhadap sumbu utama, tegak lurus. Dan bayangannya kita buat tegak lurus, namun posisinya terbalik, yaitu A-nya berada di bawah, B-nya di atas, kita sebut B aksen, dan ini juga tegak lurus. Nah, demikianlah proses pembentukan bayangan pada lensa cembung untuk benda di ruang 3 yang kalau kita amati terbentuklah bayangan di ruang 2. Maka konsep sebelumnya yang sudah kita pelajari, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan selalu menghasilkan 5. Di 3 tambah 2 jadi 5. Nah, dari gambar ini, lukisan ini, kita simpulkan bahwa sifat bayangan yang dihasilkan adalah untuk lensa, kalau di belakang lensa itu bayangannya nyata, bisa ditangkap oleh layar. Kalau cermin di depan cermin nyata, berbalikan. Kalau yang maya di depan lensa maya, kalau cermin di belakang cermin maya. Jadi ini adalah bayangan nyata. Kemudian terbalik dan sudah terlihat lebih pendek, dia diperkecil. Dan seperti biasa, sebelum dilanjutkan dengan materi lainnya, untuk lebih memahami konsep ini,
Maka di rumah silahkan Anda coba sendiri melukis bayangan untuk benda di depan lensa cembung di ruang 3 dengan pasangan sinar yang berbeda, yaitu sinar 1 dipasangkan dengan 2 dan juga 1 dipasangkan dengan 3. Jadi dengan latihan itu saya sangat berharap kalian lebih paham, lebih mengerti, dan nanti ketika saatnya menuju kepada pemanfaatan cermin cekung, jadi kalian benar-benar memahami bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung, bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Yang sudah biasa kalian gunakan adalah pada mikroskop. Mungkin ada yang punya teropong kecil-kecilan, bahkan bisa dibuat teropong sederhana, ya. Itu semuanya menggunakan lensa, termasuk di lingkungan kalian, orang tua, orang dewasa banyak yang menggunakan kacamata berukuran tertentu. Itu adalah juga lensa. Itu salah satunya adalah lensa cembung yang nanti kita pelajari dalam alat-alat optik. Demikian anak-anak Indonesia, semoga bermanfaat. Kecil apapun yang bisa saya sampaikan, besar harapan saya untuk bermakna dan berguna bagi kita semua. Sekali lagi kepada guru saya Indonesia, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan selalu kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dalam pandemi COVID-19. Semoga badai segera berlalu. Terima kasih.